Kami dari kelompok 1 Geografi akan menjelaskan materi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Karima Zalfa. Nama saya Naysila Nur Oktaviani. Kenalkan, nama saya Muhammad Hilman. Saya Andita Putri Maharani. Nama saya Kirana Anissa Larasati. Kenalkan, nama saya Lazar Ustara dari kelompok 1 Geografi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora di Indonesia. Karena kondisi iklim dan lingkungannya berbeda-beda tiap wilayah, jenis tumbuhan yang tumbuh juga ikut menyesuaikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 wilayah besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan juga Kepulauan Walasi. Pertama, di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dua pulau ini punya iklim hutan hujan tropis. Udara di daerah tersebut tuh lembab banget, curah hujannya tinggi sepanjang tahun, dan suhunya stabil di atas 18 derajat Celcius. Karena kondisi itu, tumbuhan di sini tumbuh lebat, rapat, dan berlapis-lapis. Flora khasnya di antara lain yaitu ada meranti, damar, dan juga berbagai jenis anggrek. Lalu karena banyak daerah pesisir di pinggir pantainya juga terdapat hutan bakau atau mangrove yang jadi ciri khas pantai tropis. Pokoknya di wilayah Sumatera dan Kalimantan itu identik dengan hutan hujan yang rimbun dan kelembapan yang tinggi. Selanjutnya wilayah Jawa dan Bali. Vegetasi di dua pulau ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bagian barat dan yang kedua adalah bagian timur. Kenapa sih bisa dibagi dua begitu? Nah, penyebab utamanya adalah pengaruh angin muson. Yang pertama ada angin muson barat yang berasal dari Asia. Angin muson ini membawa banyak uap air, jadi sewaktu-waktu angin muson barat bertiup, Jawa bagian barat dapat curah hujan yang tinggi. Dan tumbuhannya ini didominasi oleh hutan hujan tropis seperti yang masih ada di ujung kulon, Pangandaran, dan juga Cibodas. Sementara angin muson timur yang berasal dari Australia itu sifatnya kering. Jadi Jawa bagian timur sampai Bali punya iklim yang lebih kering daripada Jawa bagian barat. Akibatnya tumbuh hutan musim, yaitu hutan yang daunnya bisa merontok saat musim kemarau. Tumbuhan khasnya seperti pohon jati. Lalu semakin ke timur, terutama di Jawa Timur bagian timur dan juga Bali, wilayahnya berkembang jadi sabana tropis atau padang rumput. Sedangkan di daerah pegunungan Jawa dan Bali, vegetasinya berubah lagi nih, yaitu Pinus merkusi dan juga cemara. Nah, di bagian pesisirnya juga tetap ada hutan mangrove. Yang ketiga adalah kawasan Walasi, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah ini disebut zona peralihan. Kenapa sih disebut zona peralihan? Nah, disebut sebagai zona peralihan karena berada di antara pengaruh flora Asia dan flora Australia. Di sini iklimnya itu lebih kering dan jenis tanahnya beragam. Nah, salah satu jenis tanah yang bisa ditemui di Walasi itu yaitu adalah tanah vulkanik. Nah, penasaran kan kenapa sih bisa ada tanah vulkanik? Karena wilayah ini termasuk bagian dari cincin api Pasifik, jadi banyak gunung berapi aktif. Letusan gunung berapi menghasilkan abu vulkanik yang akhirnya membentuk tanah subur. Karena kombinasi iklim dan tanahnya tadi, flora di Walasi ini banyak yang bersifat endemik atau hanya ada di daerah itu saja. Contoh persebaran vegetasinya yang pertama ada Nusa Tenggara, banyak sabana dan stepa tropis. Lalu yang kedua ada Sulawesi, yaitu banyak hutan pegunungan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada Maluku, hutan campuran dengan tanaman rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kenari, eboni, sampai lontar. Baik, segitu saja penjelasan dari saya Karima Zalfa. Selanjutnya ada penjelasan tentang persebaran flora di Papua yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu persebaran flora Papua. Dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang didominasi hutan hujan tropis lembab, rawa-rawa luas, serta daerah pesisir dan pegunungan. Setiap habitat memiliki jenis tumbuhan khas yang tumbuh subur sesuai dengan kondisi tanah dan iklimnya. Nah, secara umum, persebaran flora Papua meliputi berbagai jenis tumbuhan seperti hutan sagu yang tersebar luas di daerah rawa-rawa, dataran banjir, dan tepian sungai besar. Kemudian pohon matoa yang tersebar terutama di daerah dataran rendah Papua yang memiliki kelembapan tinggi. Kemudian kantor semar yang banyak tersebar di wilayah pegunungan, daerah tanah asam, dan tempat dengan kandungan hara yang rendah. Kemudian lagi ada
anggrek hitam yang tersebar di hutan lembab menempel pada batang pohon di kawasan tropis Papua. Yang terakhir adalah hutan mangrove yang tersebar di daerah pesisir selatan, pesisir utara, dan daerah muara sungai. Nah, Papua memiliki persebaran flora yang sangat beragam karena faktor lingkungan yang masih alami, serta wilayah yang luas dan bervariasi, sehingga banyak spesies tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang di habitat yang berbeda-beda. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Elazar Lapstara dan di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora. Yang pertama, ada jenis tanah. Jenis tanah memengaruhi kesuburan lahan karena setiap jenis tanah punya kandungan mineral, tekstur, dan kemampuan menyimpan air yang cukup berbeda. Nah, tanah yang subur membuat tanaman lebih mudah untuk tumbuh. Nah, kalau sedangkan tanahnya kurang subur, hanya bisa ditanami jenis tumbuhan tertentu saja. Contohnya, di tanaman vulkanik seperti di Jawa, sangat subur dan cocok untuk padi, kopi, dan sayuran. Lalu yang kedua, ada tanah berpasir di pesisir pantai gitu. Cocok untuk kelapa dan katapang karena tahan garam dan panas. Lalu yang kedua, ada curah hujan. Nah, curah hujan membedakan jenis flora karena ketersediaan air sangat menentukan kehidupan tanah. Daerah yang banyak hutan memiliki hutan yang lebih lebat hujan, daerah yang banyak hujan memiliki hutan yang lebih lebat. Sedangkan daerah kering memiliki jenis tanaman yang lebih sedikit dan lebih tahan kekeringan. Contohnya, curah hujan tinggi yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Hutan tropis yang sangat rimbun. Lalu yang kedua ada curah hujan rendah yang berada di Nusa Tenggara. Ada sumak belukar, savana, jagung, dan kaktus. Nah, lalu ada yang ketiga nih, ada relief, bentuk permukaan bumi. Relief seperti dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan dataran rendah. Memengaruhi suhu, kelembapan, dan jenis tanah, ketinggian yang berbeda, membuat jenis tanaman yang tumbuh juga berbeda. Contohnya, pegunungan bersuhu rendah, cocok untuk bertanam teh, sayuran. Dataran tinggi juga pohon cemara. Dataran rendah yang panas dan lembab cocok untuk kelapa, pisang, dan mangga. Lalu yang keempat ada jenis batuan. Nah, jenis batuan menentukan kualitas tanah karena terbentuk dari pelapukan batuan. Batuan kaya mineral menghasilkan tanah yang subur, sedangkan batuan yang miskin mineral menghasilkan tanah yang kurang cukup mendukung pertumbuhan tanaman. Contohnya, batuan vulkanik, tanahnya cukup subur. Nah, jadi cocok untuk hutan tropis dan tanaman perkebunan. Yang kedua ada batuan kapur. Tanah kering dan kurang subur, cocok untuk pohon jati dan tanaman xerophyt atau tanaman yang tahan kering. Nah, poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andita. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah sempat Eza bacain, yaitu tentang materi faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora di Indonesia. Tapi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan. Jadi, tolong disimak baik-baik ya. Yang pertama, ada faktor iklim. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan iklim tropis yang panas dan juga lembab. Tapi teman-teman sadar nggak sih kalau kondisi itu beda-beda di setiap daerahnya? Contohnya adalah NTT. Di NTT itu iklimnya adalah semi kering. Jadi, tanaman yang tumbuh di sana itu lebih cocok dengan tanah yang agak gersang. Sementara di daerah pegunungan kayak Dieng atau tanah tinggi Sumatera itu udaranya lebih sejuk dan juga flora yang tumbuh di sana itu berbeda. Jadi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa faktor iklim itu sangat menentukan flora yang bisa tumbuh di setiap wilayah. Lanjut ke faktor cahaya matahari.
Cahaya matahari itu juga cukup penting dan dibutuhkan bagi tumbuhan agar bisa berfotosintesis. Tapi tunggu dulu, karena gak semua tumbuhan butuh intensitas cahaya yang sama ya guys. Contohnya kayak padi dan juga jagung. Padi dan juga jagung itu membutuhkan intensitas cahaya yang penuh. Tapi ada juga tumbuhan yang lebih baik tumbuhnya tuh di daerah yang sejuk dan juga lembab kayak pakis dan juga lumut. Sekarang kita masuk ke faktor air dan juga angin. Sebelumnya, teman-teman pernah lihat atau mikir nggak kenapa kalau pohon kelapa itu lebih banyak tumbuh di daerah pantai? Jadi, di sini aku bakal jelasin kenapa hal itu bisa terjadi. Karena biji kelapa itu bisa ke bawah hanyut oleh arus air laut, kemudian dia bisa terbawa sampai ke pesisir pantai lain. Nah, di situ biji kelapanya itu bisa tumbuh menjadi pohon baru. Lalu, ada angin juga yang bisa membawa atau menyebarkan biji tanaman ringan kayak alang-alang atau bunga ilalang. Mereka itu bisa terbang jauh hanya dengan hembusan angin. Yang terakhir adalah faktor aktivitas manusia. Manusia juga berperan penting dalam penyebaran flora melalui budidaya, kayak perkebunan sawit, karet, dan juga kopi yang banyak di Sumatera dan Kalimantan. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya ada tanaman yang bukan asli Indonesia? Apa tuh? Jadi, tanaman yang bukan asli Indonesia adalah singkong dari Amerika Latin. Kamu dari Amerika Latin, jadi singkong itu berasal dari Amerika Latin yang menjadi salah satu bahan pokok di Indonesia. Hal itu berarti manusia bisa membawa tanaman dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Sayangnya, kalau aktivitas ini berupa deforestasi atau alih fungsi lahan, hal ini tuh bisa menyebabkan keberagaman flora di Indonesia bisa berkurang. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis flora di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan barat atau Asiatis. Kawasan ini meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Ciri utamanya adalah iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi, sehingga hutan itu selalu terlihat rimbun dan dipenuhi oleh pepohonan besar. Flora yang banyak ditemukan di wilayah ini antara lain adalah jati, mahoni, dan juga keruing. Ada juga tanaman khas yang tumbuh di hutan hujan tropis seperti rafflesia, anggrek, dan rotan yang tumbuh di lingkungan yang lembab. Di sepanjang sisir, hutan mangrove banyak dijumpai dan memiliki fungsi yang penting sebagai pelindung pantai dan juga mencegah abrasi sekaligus menjadi habitat bagi makhluk hidup. Secara umum, flora di kawasan Asiatis itu menunjukkan bahwa adanya keberagaman yang tinggi. Kondisi iklim dan tanah yang mendukung itu membuat wilayah ini menjadi salah satu pusat yang menjadi penyebaran tumbuhan di Indonesia. Untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan zona peralihan yang merupakan zona transisi di wilayah tengah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara dan Sulawesi, yang memadukan karakter flora dari kawasan barat dan timur. Flora di kawasan ini bisa dibilang memiliki keanekaragaman yang unik dan merupakan pertemuan dari zona Asiatis dan Australis. Lalu sehingga muncul berbagai jenis tanaman yang bisa dibilang unik dan bisa hanya ditemukan di wilayah tersebut saja. Lalu sehingga kondisi iklim dan geografis yang beragam menyebabkan vegetasi di kawasan peralihan juga bervariasi, sehingga tanaman di sini memiliki sifat adaptif terhadap lingkungan yang berubah, selain menampilkan keanekaragaman biologis yang tinggi. Nah, faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinara. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah kawasan timur atau Australis. Kawasan ini mencangkup wilayah Papua dan Maluku yang secara geologi dulu merupakan bagian dari sebuah daratan besar bernama Dangkalan Sahul. Apa itu Dangkalan Sahul? Dangkalan Sahul adalah hamparan daratan luas yang pada zaman dulu menghubungkan Papua dan Australia dan beberapa pulau-pulau di sekitarnya.
Karena pernah menjadi satu daratan, flora dan fauna yang hidup di Papua dan Maluku memiliki banyak kesamaan dengan tumbuhan dan hewan yang ada di Australia. Ini yang membuat kawasan Australis berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat maupun tengah. Nah, kawasan Australis berada di daerah tropis dan dekat dengan Khatulistiwa, sehingga daerah ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Suhunya hangat stabil, sekitar 24-20 derajat Celcius, dan kelembapan yang besar sepanjang tahun. Nah, kombinasi faktor ini menyebabkan wilayah Australis termasuk ke dalam hutan hujan tropis, yaitu hutan yang selalu hijau, lebat, dan kaya spesies. Vegetasinya juga sangat bervariasi. Di dataran rendah Papua, terutama di daerah seperti Asmat dan Teluk Cendrawasih, tumbuh hutan hujan tropis yang sangat subur dengan pohon-pohon tinggi, liliana, dan banyak tumbuhan eukaliptus. Di daerah rawa dan lahan basah, tumbuh pohon sagu yang menjadi bahan makanan utama masyarakat Papua. Sagu sangat cocok hidup di daerah berlumpur dan tergenang air. Di pesisir dan muara sungai, kita dapat menemukan hutan bakau dan mangrove, seperti bakau merah, bakau putih, dan nipah. Tumbuhan ini mampu hidup di tanah berlumpur bercampur air asin. Di wilayah Maluku terdapat tanaman khas seperti cendana, kayu putih, dan matoa, serta banyaknya tumbuhan-tumbuhan lain. Nah, di kawasan timur ini banyak yang tumbuh dengan baik karena kondisi tanah dan iklimnya. Nah, di kawasan Australis juga memiliki ciri-ciri adaptasi khusus. Misalnya, daunnya itu banyak yang memiliki drip tip atau ujung runcing untuk menyalurkan air hujan, serta pohon besar seperti akar papan untuk menopang batang di tanah yang gembur. Mangrove memiliki akar tunjang dan akar napas untuk mendapatkan oksigen meski terendam air. Nah, selain flora, fauna, kawasan ini juga sangat unik karena terpengaruh dengan dangkalan sahul. Di Papua, kita bisa menemukan hewan yang tidak ada di wilayah barat Indonesia, seperti kasuari, kanguru pohon, dan berbagai jenis burung cendrawasih. Keanekaragaman hayati ini menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan spesies tertinggi di dunia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kawasan timur atau kawasan Australis ini adalah wilayah dengan iklim tropis lembab, vegetasi hutan hujan yang subur, tanah yang beragam dan rawa sampai pegunungan, serta flora fauna yang banyak dipengaruhi oleh dangkalan sahul. Semua faktor ini membuat kawasan Australis memiliki ciri yang khas dan berbeda dari wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ada bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Nah, saya di sini akan menjelaskan persebaran fauna di Indonesia di bagian baratnya. Dan di bagian barat ini tipe faunanya itu asiatis. Yang dimaksud dengan tipe asiatis itu yaitu hewan fauna-faunanya memiliki kemiripan besar dengan fauna-fauna yang ada di benua Asia. Ciri-cirinya itu memiliki mamalia yang berukuran besar, tidak banyak hewan berkantong, terdapat hewan berkaki 4 yang umum di Asia seperti tapir dan orangutan. Nah, di bagian barat ini itu persebarannya meliputi pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Nah, di Pulau Jawa ini salah satu faunanya itu ada harimau Jawa.
Jawa sekarang sudah dinyatakan punah karena sering sekali diburu karena nilainya yang sangat tinggi di pasar gelap. Dan harimau Jawa resmi dinyatakan punah pada tahun 1980-an, resmi dinyatakan punah karena tidak ada bukti keberadaannya di alam liar. Nah, selain harimau Jawa juga ada badak berjula satu. Badak berjula satu ini awalnya tersebar di seluruh pulau Jawa. Nah, karena sering diburu juga, terutama yang sering dicari-cari itu culanya, karena culanya itu nilainya tinggi dan bisa dipakai sebagai pengobatan dan hiasan. Jadi badak berjula satu mulai punah, dan kita bisa jumpain badak berjula satu itu di Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten, di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita geser ke Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini salah satu faunanya itu ada harimau Sumatera. Nah, harimau Sumatera ini salah satu spesies harimau yang masih ada di Indonesia. Nah, harimau Sumatera ini juga seringkali diburu karena nilai kulitnya di pasar gelap itu sangat tinggi, bisa dijadikan hiasan, dan habitatnya juga dirusak oleh para manusia sehingga sudah mulai punah. Dan kita bisa jumpain harimau Sumatera itu di Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh. Selain harimau Sumatera, di Pulau Sumatera juga ada gajah. Gajah kita bisa temuin di Taman Nasional Waikambas di Lampung, dan juga di Taman Nasional Gunung Leuser juga di Aceh. Nah, di Pulau Kalimantan itu salah satu faunanya yang mungkin unik dibandingkan yang lain, itu ada unyit bekantan. Unyit bekantan itu dibilang unik karena memiliki hidung yang panjang, dan biasanya dia tinggal di habitatnya itu di hutan rawa-rawa gitu, di hutan bakau, di pinggiran sungai. Dan selain unyit bekantan itu juga ada orangutan. Nah, orangutan ini bisa dibilang ikonik di Kalimantan karena orangutan juga memiliki kecerdasan yang bisa dibilang tinggi karena ia mampu membuat alat sederhana untuk berburunya atau mencari makanannya. Dan biasanya orangutan ini menghabiskan hidupnya itu di pohon, menghabiskan waktunya itu di pohon. Dan kita bisa jumpain orangutan ini di Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur dan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Sekian pembahasan dari saya tentang persebaran fauna di Indonesia bagian barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan Indonesia bagian tengah. Nah, kenapa disebut Indonesia bagian tengah? Karena Indonesia bagian tengah ini berada di antara wilayah Asiatis dan juga Australis. Maka, Indonesia bagian tengah ini juga bisa disebut sebagai Kepulauan Wallacea dan memiliki tipe peralihan. Di wilayah tengah ini itu meliputi Kepulauan Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Timur, dan yang lain. Nah, di Indonesia bagian tengah ini juga memiliki hewan yang endemik. Saya ambil dua contohnya, itu ada burung maleo yang berada di Sulawesi dan juga komodo yang berada di Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Dan juga ada hewan lainnya seperti anoa, kuskus, tarsius, dan masih banyak yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naysila. Jadi di sini saya akan menjelaskan persebaran fauna
Di Indonesia bagian timur Australis, jenis-jenis fauna yang terakhir bisa ditemukan atau dilihat di Pulau Papua atau di pulau-pulau sekitarnya. Fauna yang ada di Pulau Papua biasanya memiliki tubuh yang sangat indah. Selain itu, hewan-hewan di Pulau Papua memiliki beberapa kesamaan seperti hewan yang ada di Australia. Contoh hewan-hewan yang ada di kawasan timur Indonesia atau Pulau Papua yaitu ada burung cendrawasih, kanguru, burung kakatua raja, dan burung kasuari, dan masih banyak yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran fauna. Faktor yang pertama adalah faktor iklim, faktor klimatik. Iklim adalah hal yang sangat penting untuk menentukan apakah hewan bisa tinggal di suatu wilayah. Hal-hal yang termasuk iklim itu ada curah hujan, suhu udara, dan kelembapan. Misalnya, hewan yang butuh lingkungan lembab pasti tidak bisa hidup di tempat yang kering. Atau juga hewan yang tahan panas itu bisa hidup di daerah yang panas. Jadi secara keseluruhan, iklim itu menentukan apakah suatu wilayah layak dihuni secara fisik oleh hewan dan apakah habitatnya itu mampu memenuhi kebutuhan hewannya. Yang kedua itu faktor biotik. Faktor biotik adalah semua hal yang berkaitan dengan makhluk hidup lain yang mempengaruhi kehidupan dan persebaran hewan. Nah, misalnya ketersediaan makanan. Hewan hanya bisa tinggal di daerah yang cukup makanannya untuk mereka. Misalnya harimau yang membutuhkan mangsa seperti rusa atau babi hutan, dan gajah yang membutuhkan daun, ranting, dan buah-buahan untuk makanannya. Nah, yang kedua itu ada interaksi antara hewan juga. Maksudnya itu seperti mangsa dan buru, terus manusia juga bisa dibilang faktor biotik karena kegiatan kita, aktivitas kita itu mempengaruhi kehidupan hewan. Oke, faktor yang ketiga selanjutnya ada fisiografi. Jadi fisiografi ini itu merupakan ketinggian tempat atau permukaan. Bisa memengaruhi karena fisiografi ini bisa memengaruhi iklim dan juga memengaruhi persebaran flora dan fauna. Lanjut faktor yang terakhir, yang keempat ada yang namanya edafik. Jadi edafik itu kondisi tanah yang bisa memengaruhi pertumbuhan flora yang akan menjadi makanan utama fauna. Kenapa bisa memengaruhi? Karena jika kondisi tanah itu tidak bagus atau kesuburan tanah, maka flora tidak akan tumbuh maksimal. Sekian penjelasan faktor dari saya. Happy, happy, happy.